Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas analisis putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 67-PID.B-2025-PN Kediri tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Rohmat Trihartanto terhadap Uswatun Hasanah. Kasus ini sangat menarik karena memperlihatkan bagaimana unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP diterapkan dalam praktik, serta bagaimana hakim menimbang aspek keadilan dari sisi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang hukumnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ken Ayu Dewi Utami, NPM saya 20 23 10 11 50 27. Hal yang akan saya bahas dari putusan yang kami ambil yaitu bagian latar belakang. Hukum pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya. Salah satu kejahatan yang paling berat dalam hukum pidana yaitu adalah pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, maka akan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dalam kasus ini, terdakwa Rohmat Trihartanto terbukti membunuh korban Uswatun Hasanah dengan cara keji, yaitu memutilasi tubuh korban dan berusaha menghilangkan jejak kejahatannya. Kasus ini tidak hanya menyoroti kekejamannya, perbuatannya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana unsur kesengajaan dan perencanaan dibuktikan oleh hakim. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dani Noval, dan kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman saya, Niken Ayu. Selanjutnya pembahasan dilakukan oleh saya, yaitu Daniel Fadripai dengan NPM 202310115206, yang dimana di sini ada unsur-unsur mengenai pasal 340 KUHP. Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa seluruh unsur pasal 340 KUHP sudah terpenuhi, yang dimana secara sah dan meyakinkan. Dimana pertama, unsur barang siapa. Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena berusia 33 tahun dan berkesehatan jasmani maupun rohani. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menahan terdakwa dalam keadaan apapun. Yang kedua, adanya unsur dengan sengaja. Terdakwa membunuh korban dengan kesengajaan, yang dimana korban dibenturkan kepalanya hingga meninggal, lalu memutilasi korban dan membuang bagian-bagian tubuh korban ke beberapa tempat agar tidak diketahui. Lalu ia menunjukkan bahwa proses ini atau tindakan ini dengan kehendak, sengaja dan sadar, yang dimana untuk menghilangkan nyawa seseorang atau nyawa si korban. Ketiga, unsur dengan rencana terlebih dahulu. Hakim menilai bahwa terdakwa sudah mempersiapkan koper besar, yang artinya terdakwa sudah prepare mengenai kasus pembunuhan ini. Lalu juga terdakwa juga membeli pisau dan plastik pembungkus serta memilih tempat untuk membuang si korban dan memutilasi korban serta membagi-bagi potongan-potongan korban lalu dibuang secara acak ke beberapa tempat, yang dimana terdakwa memiliki waktu berpikir untuk melakukan tindakan ini dengan tenang secara sadar, dan juga terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan ini dengan kesehatan jasmani maupun rohani, yang dimana ada unsur keempatnya, menghilangkan nyawa orang lain, terbukti melalui visum et repertum yang menyatakan bahwa korban meninggal atau kehilangan nyawanya karena kekerasan tumpul pada kepala dan leher. Dan dari semua unsur tersebut, hakim menyimpulkan bahwa pembunuhan ini dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan matang. Yang dimana selanjutnya pembahasan pertimbangan hukum di bagian ketiga akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Saudari Dira. Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada dua aspek, yaitu aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum, barang bukti seperti koper dan pisau, serta pengakuan terdakwa. Hakim menolak pembelaan yang menyebutkan bahwa pembunuhan dilakukan karena emosi sesaat, karena terdakwa memiliki kesempatan berpikir tenang sebelum bertindak. Sedangkan secara non-yuridis, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tergolong kejahatan yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan.
Tindakannya menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban dan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar dan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Hakim menegaskan bahwa hukuman ini bukan semata pembalasan, tetapi juga bentuk keadilan retributif dan pencegahan sosial agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa putusan ini tepat dan proporsional. Kita akan menilai dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi yuridis, lalu yang kedua dari sisi filosofis, dan yang ketiga dari sisi sosiologis. Kita mulai dari sisi yuridis. Dari sisi yuridis, hakim telah menilai alat bukti secara teliti dan mengaitkannya dengan unsur pasal 340 KUHP. Dari sisi filosofis, tindakan terdakwa mencerminkan hilangnya nilai kemanusiaan sehingga layak dijatuhi hukuman berat. Dan dari sisi sosiologis, keputusan ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya efek jera dan perlindungan terhadap nilai kehidupan manusia. Namun, perlu diingat bahwa pidana mati tetap menimbulkan perdebatan etik dan HAM, hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus ditempatkan sebagai upaya terakhir atau juga ultimatum medium bagi kejahatan luar biasa seperti kasus ini. Sebagai penutup, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perkara ini, seluruh unsur pembunuhan berencana terbukti. Dari putusan hakim menjatuhkan pidana mati sudah sesuai dengan asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Kasus Rohmat Trihartanto menjadi cermin bahwa hukum pidana di Indonesia tidak hanya menegakkan aturan, tetapi menjaga nilai kemanusiaan yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Fiat Justitia Ruat Kelum, tegakkan keadilan meski langit teruntuk. Terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat, menambahkan wawasan kita semua tentang penerapan hukum pidana di Indonesia.